Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang berbahagia pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Heri yang sudah memberikan izinnya kepada saya untuk melaksanakan kegiatan diseminasi. Kemudian juga kepada Bapak Ibu Guru, saya mohon maaf karena sudah mengganggu waktu liburnya yang seharusnya bersama keluarga di rumah. Jadi hari ini datang ke sini. Terima kasih atas kesediaannya. Semoga Allah bisa membalas dengan yang lebih baik. Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga pemaparan materi, dilanjutkan dengan tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk memulai acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membuka dengan bacaan basmalah. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada yang terhormat Bapak DRS Heri Sunardi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah kita arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinihi wa kafa bihi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Lala selaku calon pimpinan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sudah disampaikan. Pertama-tama adalah kita panjatkan dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan sumber pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga kita secara bisa berbuka di kelas 1 ini dan Indonesia kemudian untuk yang kedua, salam serta salam mudah-mudahan terturang Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selalu berikut menerus perjuangannya. Mudah-mudahan syafaat beliau selalu menyertai kita di dunia akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya juga ada kepentingan dan Bapak Ibu sekalian sekaligus memfasilitasi Saudara sebagai calon guru penggerak yang akan diseminasi tentang materi maupun yang telah diterima selama kegiatan selama diklat, bimbingan dan latihan di guru penggerak. Harapan saya nanti tidak hanya Saudara, segera nanti yang lain juga harus segera ikut, karena ini program pemerintah dan ini masih terus berlanjut. Dan nanti yang punya kesempatan nanti tetap harus, karena dengan kita tidak tahu perkembangan zaman, tidak tahu perkembangan seterusnya. Semoga Bapak Ibu selalu mengikuti perkembangan, selalu update perkembangan, selalu nanti tidak akan tertinggal. Contoh saja beberapa tahun yang lalu itu ada program kuliah S1 gratis, itu banyak yang tidak mungkin, kalau sudah gratis ada di pemerintah. Jadi artinya ada program kaitannya dengan PBB, dengan PPG, dengan penghasilan guru, dan diwajibkan dengan S1, sehingga banyak yang kelangkaan untuk rame-rame mengikuti kegiatan. Nah, maka dari itu mempromasi kalau Bapak Ibu masih ada kesempatan dan ini merupakan program pemerintah, ikuti aja. Kalau ada kesempatan daftar saja. Masalah itu satu atau tidak itu urusan yang itu sudah ada perusahaan. Karena perkembangan kita tidak tahu. Ada videonya gitu ya. Nanti kita itu Terima kasih kepada Bapak
Lalui kami sampaikan. Semoga dari yang disampaikan Pak Heri tadi, kita sebagai guru bisa merefleksikan diri dari kemarin semester 1 yang sudah kita lalui. Nanti kita semoga bisa lebih baik lagi di semester 2. Amin. Selanjutnya yaitu pemaparan materi. Sebenarnya mohon izin deh Bapak Ibu. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Guru Hebat SDN Lesangkuro 4. Mari berkolaborasi bersama mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Sebelumnya saya juga mohon izin, ini karena ini adalah salah satu tugas yang harus saya lakukan di modul. Dalam hal ini saya masih sampai di modul 1, di mana modul 1 itu ada beberapa sub, yaitu modul 1.1, 1.2, 1.3 sampai dengan 1.4. Dan di sini salah satu tugas saya sebagai aksi nyata di modul 1.4 adalah melakukan diseminasi kepada rekan-rekan guru dalam satu sekolah. Sebelumnya juga mohon izin di sini saya tidak bermaksud menggurui, saya hanya sharing saja dengan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga lebih banyak ilmunya daripada saya. Di sini saya hanya izin berbagi dengan Bapak Ibu bersama. Mohon izin, jadi tidak bermaksud menggurui seperti itu. Jadi di sini modul 1.4 budaya positif untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif sebagai salah satu aksi nyata modul 1.4. Next. Di sini sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan bermain sebentar ya Bapak Ibu. Di sini kita akan bermain cobalah buka. Mungkin Bu Dewi juga sudah dulu di modul yang sama ya. Jadi di sini kita akan bermain cobalah buka, yaitu di sini nanti Bapak Ibu akan berpasangan. Tapi kalau bapak-bapak tentunya dengan bapak-bapak ya, tidak dengan ibu. Nanti pasangannya malah. Ya, seperti itu. Jadi nanti kita berpasangan dua-dua, misalnya Bu Agus dengan Bu Sofi, Bu Dewi, Bu Dian, Bu Tiwi, Bu Widi, Bu Rate, Bu Agis, Bu Widya, Bu Is, Pak Tono, Pak Ari, Pak Amir, Pak Pandu, kemudian Pak Yuda dengan Pak Fadul. Nah, jadi di sini nanti cobalah buka di situ, maksudnya tadi kan sudah Bapak Ibu sudah berpasangan deh. Jadi salah satu tadi menggenggam di tangannya seperti ada sebuah sesuatu yang sangat berharga sekali. Ibaratnya mungkin di sini sertifikasi deh. Nah, contohnya seperti itu mungkin. Jadi ibaratnya deh, salah satu dari pasangan Bapak Ibu tadi tangannya menggenggam di sini sesuatu yang sangat berharga. Misalnya saja kita ambil sertifikasi, misalnya Budian sudah turun sertifikasinya. Jadi loh, nggak apa-apa. Di sini yang P3K kan juga berharap nih nanti semoga suatu saat juga seperti itu nih. Jadi di sini misalnya Budian karena berpasangan dengan Bu Dewi. Budian menggenggam misalnya ini sertifikasi ya, itu kan sangat berharga apa Mbak? Oh, berharga sekali. Nah, ya, sepertinya wajah-wajah sangat cerah ceria seperti mendapat perempuan emas. Seperti itu. Nah, jadi di sini Budian cobalah buka. Jadi di sini Budian seperti menggenggam misalnya ini uang sertifikasi yang banyak sekali. Kemudian pasangannya berusaha bagaimana caranya supaya itu bisa terbuka. Apapun itu silakan dilakukan oleh pasangannya. Entah dengan membujuk, entah diiming-imingi. Misalnya, apa nanti saya ajak jalan-jalan wes? Saya ajak nonton. Mungkin yang sekarang lebih keren itu Avatar, saya ajak nonton Avatar wes gimana? Mungkin seperti itu ya. Silakan Bapak Ibu dengan pasangannya salah satu silakan siapa yang menggenggam itu sesuatu yang sangat berharga. Misalnya, silakan mungkin misalnya yang bagus. Ya, bagaimana pasangan
dengan bujukan, entah dengan rayuan atau bagaimana? Atau pemaksaan boleh. Bagaimana supaya itu bisa terbuka? Ya, bagaimana? Dan bagaimana caranya si yang menggenggam ini pasti akan berusaha dengan sangat erat melindungi apa yang dimiliki supaya tidak sampai terbuka oleh silakan coba kira-kira coba oh sudah sehingga terbuka semua 5 jari di tangan kanan. Terima kasih. Jadi seperti itu ya. Mungkin tadi ada yang dengan paksaan, rayuan atau langsung diberikan begitu saja. Oh, dua sangat ikhlas sangat diberikan. Ada juga yang dengan apa? Katanya Bu Dewi dengan doa. Ya, dari situ tadi ya, mungkin ada yang bisa menyimpulkan maksudnya apa ya dari yang kita lakukan tadi. Mungkin Pak Pandu. Mungkin bisa menyimpulkan dari kegiatan yang kita lakukan bahwa kita apa ya? Oh, dilay lagi. Oh, dilay lagi. Kira-kira mungkin ada yang bisa menyimpulkan untuk yang kedua, ketika kita memiliki sesuatu yang itu sangat berharga bagi kita, tetapi sekiranya orang lain tidak boleh memiliki, maka itu harus kita pertahankan. Tetapi ketika itu orang lain seharusnya tahu, maka kita harus membaginya juga. Dan bagi yang ingin membuka jalan bahwa untuk mencapai sesuatu atau ketika kita ingin mempelajari sesuatu, maka kita harus berusaha dengan keras agar kita berhasil. Kira-kira begitu menurut saya, ya. Terima kasih. Saya menambahkan cukup. Terima kasih, bagus. Betul sekali, bagus bahwa kita tadi kan menggenggam, artinya itu kan bagaimana caranya orang lain itu merayu kita, bagaimana kita tetap mempertahankan. Jadi intinya siapakah di situ yang memiliki posisi kontrol, yang bisa mengendalikan? Ya tentunya yang menggenggam tadi. Sepakat ya, jadi yang menggenggam. Dan tentunya ketika kita memberikan dengan bujukan dan rayuan seperti itu, tentunya ada sebuah motivasi apa yang bisa mendasari kita, mengapa kita kok memberikan. Mungkin ada motivasi intrinsik atau ekstrinsik seperti itu. Jadi itu tadi ya kaitannya dengan yang akan kita pelajari di sini. Jadi konsep utama modul budaya positif di sini ada 7 ya, yaitu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar, next 5 posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi, next. Sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Next. Nah, di sini perubahan paradigma belajar, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap berkembangnya sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, di sini sesuai yang sudah
disebutkan oleh Pak Heri tadi ya. Jadi dalam pembelajaran kita tidak bisa menyamakan ya. Jadi misalnya si A, si B, si C nanti digerak sama saja. Maksudnya cara penyampaian kita kan kita tidak bisa seperti itu ya. Jadi terdiferensiasi seperti itu sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya sesuai profil pelajar Pancasila. Mungkin di sini saya bisa dibantu Bapak Ibu juga sampun pirsa nggih yang termasuk apa saja sih elemennya profil pelajar Pancasila. Monggo Bu Tiwi. Silakan. Pelajar Pancasila yang pertama beriman dan berakhlak, berkebinekaan global. Atau mungkin yang di situ juga bisa. Boleh. Nah, itu belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar. Terima kasih. Next. Nah, jadi itu sesuai dengan yang sudah digaung-gaungkan oleh Kemendikbudristek ya, sesuai dengan yang sekarang yang sedang kita laksanakan, diantaranya berkaitan dengan kurikulum merdeka ya. Jadi kalau sekarang kebetulan di sekolah kita kan sudah kita laksanakan pada kelas 1 dan 4 seperti itu. Yang kedua tentang disiplin positif. Next. Nah, sebelum ke sini ya, mungkin Bapak Ibu mindsetnya selama ini apa sih tentang disiplin itu? Mungkin saya bisa dibantu. Mindsetnya selama ini disiplin itu apa sebelum ke situ? Taat atau Menurut saya bahwa disiplin itu adalah selalu taat pada aturan. Aturan itu ada dua, aturan tertulis dan tidak tertulis. Intinya bersama disiplin. Dan tertulis seperti mulai dari tertinggi Pancasila, kemudian UUD 45 sampai dengan peraturan yang ada di bawahnya. Itu yang tertulis. Adapun yang tidak tertulis mulai dari norma, etika, kalau hal ini bisa dilakukan, berarti itu sudah termasuk disiplin. Kalau tidak, berarti non disiplin, bahasa kasarnya yaitu biadab. Terima kasih. Terima kasih Pak Tono sudah memberikan tanggapannya ya. Di sini kebanyakan kita selama ini mengartikan disiplin itu kan berkaitan dengan kalau enggak patuh ada peraturan berarti kan enggak disiplin seperti itu ya. Dan ini saya dapatkan di modul 1.4 ya. Jadi paradigma kita tentang disiplin itu apa sih? Nah, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkannya dengan ketidaknyamanan sebuah hubungan seperti itu. Apa seperti itu ya selama ini? Ya, termasuk saya. Jadi sebelum tahu di modul ini ya kan seperti itu. Next. Nah, di sini menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, mungkin saya bisa dibantu membacakan. Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, cetakan kelima tahun 2013 halaman 470. Terima kasih kepada Bu Rati yang sudah membacakan. Jadi di sini menurut Bapak Pendidikan kita intinya bahwa
ketika kita tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri, kita akan didisiplinkan oleh orang lain, seperti oleh peraturan. Akhirnya kan mau nggak mau kita kan juga harus mengikuti peraturan itu. Jadi seperti itu ya. Intinya di dalam suasana yang merdeka perlu pendisiplinan diri seperti itu. Next. Jadi di sini tugas kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi di sini maksudnya ketika kita misalnya contohnya saja nih, hari ini misalnya ngapunten nih, hari ini misalnya undangannya kan 8.30. Misalnya ketika seseorang itu disiplin, apa yang akan dilakukan? Datang sebelumnya seperti saya tadi. Terima kasih. Jadi seperti itu, nggih. Jadi ketika disiplin kita itu datang dari diri sendiri, artinya tanpa pemaksaan, nggih, karena intrinsik datang dari diri sendiri. Tapi ketika itu faktor ekstrinsik dari luar, perlu dioper-oper. Seperti itu. Ya, biasanya seperti itu. Ya, jadi ketika itu datang dari luar akan sangat sulit sekali. Jadi kalau sudah sadar, berarti selama ini kalau belum berarti masih setengah-setengah sadar. Dia masih agak kebingungan. Ya, seperti itu. Next. Jadi di sini disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman, dan hukuman. Jadi intinya seperti tadi datang dari dirinya sendiri, intrinsik. Dan yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Coba menurut Bapak Ibu, apa sih motivasi itu? Mungkin ada yang mau menjawab. Miss Amel, mungkin apa sih motivasi itu yang kita ketahui selama ini? Apa sih motivasi itu? Terima kasih. Betul sekali ya yang dikatakan oleh Miss Anel. Jadi motivasi yang mendorong kita melakukan sesuatu perbuatan. Next. Jadi seperti tadi nah ini kita pelajari di sini yang saya dapatkan dari modul 1.4 itu ya. Menurut dosen itu dalam bukunya ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya di sini saya tidak mengerjakan PR. Saya nanti takut dimarahi oleh bu guru. Nah, itu kan di situ dia karena supaya tidak dimarahi bu guru, ya sudah saya mengerjakan PR saja. Nah, berarti di situ kan motivasinya apa? Berarti kan dia supaya menghindari atau tidak dapat hukuman. Tapi dia itu sebenarnya ya tidak nyaman seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, banyak yang mungkin ini pernah atau mungkin saya juga ya menerapkan pada anak saya. Kadang kita itu kalau di rumah ya, misalnya ya wes ayo belajar nanti dikasih ibu permen. Nah, seperti itu akhirnya anak-anak itu kan motivasinya akhirnya belajar supaya dapat permen, supaya dapat uang. Kan kadang kita itu seperti itu. Berarti di situ tergolong untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau mungkin juga supaya nanti saya datang supaya nanti saya dipuji. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini dari nomor 1 dan 2, menurut Bapak Ibu kalau nomor 1 dan 2 itu tadi termasuk intrinsik apa ekstrinsik? Dia dapat hukuman berarti
Terima kasih Bu Sofi. Betul sekali ya. Jadi yang nomor 1 dan 2 itu adalah dari luar, betul sekali, ekstrinsik. Sedangkan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi artinya di sini apa? Ya karena dari dalam dirinya sendiri, bukan karena mendapat hukuman atau karena apa. Jadi ya sudah. Contohnya tadi misalnya Bapak Ibu misal datang ke sini, ya sudah ya memang saya ingin datang ke sini, misalnya saya tidak ada supaya tidak dimarahi Pak Heri atau apa seperti itu ya. Jadi itu kan termasuk tidak saya tertawa Pak Amir, maaf saya tidak bermaksud menyindir. Maaf. Ya, jadi seperti itu ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu di sini manakah yang lebih penting antara motivasi intrinsik ataukah ekstrinsik? Terus. Bagaimana? Motivasi intrinsik, karena mau bagaimanapun dengan keadaan dimanapun kita berada itu kita harus mampu memunculkan motivasi dari diri kita sendiri. Dan itu pengen kita sebagai guru Bapak Ibu supaya bisa memunculkan motivasi intrinsik kepada siswa kita. Itu tujuan dari Bu Rara sepertinya. Terima kasih, sangat bagus sekali jawaban dari Bu Dewi. Jadi harapan kita bersama bagaimana Bapak Ibu, apakah setuju bahwa motivasi yang paling penting itu intrinsik ataukah ekstrinsik? Jadi kita semua sepakat intrinsik seperti itu. Next. Di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Loh, gagal maksudnya bagaimana? Di sini yang termasuk konsep disiplin dengan identitas gagal di sini ada 2 yang termasuk hukuman dan penghargaan. Nah, ini tuh saya juga baru tahu karena selama ini kita kan merasa kalau memberikan penghargaan itu sudah sukses seperti itu. Ternyata paradigma kita itu dari sini saya itu tahu ternyata bahwa penghargaan itu termasuk identitas gagal di modul 1.4 itu seperti itu. Jadi saya juga ngarang Bapak Ibu karena itu ada bukunya. Seperti itu. Hukuman. Di sini hukuman itu mengapa kok gagal? Karena dia itu menyakitkan. Misalnya saja, ketika banyak anak-anak kita itu kan yang kalau hari Senin dia tidak memakai atribut, akhirnya dia kan dihukum seperti itu. Jadi bagi dia itu kan ya menyakitkan, dan dia itu akhirnya dia itu kan merasa tidak nyaman ketika dia di sebelah yang tidak bersamaan dengan teman-temannya, kan biasanya disendirikan. Jadi dia itu akan merasa tidak nyaman. Kemudian murid akan merasa ketakutan. Ya, ketika kita memberikan hukuman, ya sama dengan tadi Bapak Ibu. Biasanya kan kita awas nanti kalau pengen tak dikerjakan. Misalnya, ya saya juga pernah ya, jadi seperti itu akhirnya kan murid takut. Biasanya Pak Yuda. Dia pernah takut itu ya. Dia akhirnya mengerjakan, tapi itu dia kan karena hukuman tadi. Biasanya Pak Yuda. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Jadi di sini biasanya kan kalau kita tanya, karena dia takut dihukum, jadi otomatis dia kan menyembunyikan kesalahannya dia. Jadi daripada saya dimarahi Bu Guru, dimarahi Pak Guru, saya majelis, saya bohongkan, akhirnya dia itu menyembunyikan seperti itu dan akhirnya murid merasa rendah diri. Biasanya Pak Yuda. Kemudian dengan penghargaan di sini tidak efektif. Tidak efektifnya bagaimana? Nah, contohnya begini Bapak Ibu. Ketika misalnya kita memberikan penghargaan, contohnya misalnya, ya nanti yang nilainya bagus, misalnya dapat es krim. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ketika dia diberikan terus seperti itu, waduh, nanti kalau saya nggak dapat es krim, akhirnya kan begitu kita perlu terus memberikan es krim. Akhirnya kan terus menerus kita, akhirnya lama-lama itu akan menjadi tidak efektif seperti itu. Kemudian merusak hubungan, ada rasa iri. Contohnya seperti ini. Misal dalam satu kelas kan Bapak Ibu mesti punya murid ya. Mesti ketika
dia saja yang jawab, dia saja yang ngacung. Akhirnya anak-anak yang sebenarnya dia itu mau ngacung tapi mungkin takut atau bagaimana, akhirnya waduh, dia tuh gini, waduh kok mesti itu wajar. Kapan saya ini dikunjungnya? Kan mesti ada seperti itu, ya mungkin berbeda. Itu merusak hubungan atau iri. Kemudian mematikan kreativitas. Di sini contohnya seperti ini. Ketika seorang anak itu misalnya baru belajar baca ini, misalnya dia itu dari huruf saja, misalnya baru bisa ABC. Kemudian sudah langsung diberitahu begini, misalnya baru 3 huruf. Oh sudah pintar. Nah, ketika dia sudah diberitahu, saya kok sampai C saja sudah pintar, berarti saya kan tidak perlu belajar lagi seperti itu. Akhirnya kan lama-lama dia itu mematikan kreativitasnya untuk bisa belajar yang lebih dan lebih lagi seperti itu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini kan sekarang sudah tidak boleh ya Bapak Ibu. Kalau dulu kita itu kan zaman saya sekolah dulu juga seperti itu, masih ada sistem ranking. Kalau sekarang kan sudah tidak boleh. Ya karena anak itu kalau di ranking akhirnya kan iya dan seperti itu. Jadi seperti itu penghargaan, tapi itu termasuk identitas gagal. Next. Kemudian kalau tadi ada identitas gagal, apakah ada identitas sukses? Nah, di sini identitas sukses itu ada 2. Coba minta tolong Bu Agis, yang termasuk identitas sukses itu apa ya? Yang termasuk tadi, kalau yang termasuk identitas gagal itu kan ada apa tadi, penghargaan dan hukuman ya. Apakah ada identitas suksesnya? Nah, di sini yang termasuk identitas sukses itu apa? Terima kasih. Betul sekali. Jadi di sini tadi untuk identitas sukses itu ada 2, yaitu konsekuensi dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu di sini kan juga sudah tahu ya apa sih konsekuensi itu. Contohnya, misal ketika si A menumpahkan minum, misal menumpahkan minum, berarti konsekuensinya apa yang sudah kita sepakati? Mungkin membersihkan sendiri. Itu namanya sebuah konsekuensi, bukan ya sudah menumpahkan berdiri. Itu namanya hukuman. Jadi kalau hukuman itu tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukan. Kalau konsekuensi itu sebagai konsekuensinya apa? Itu ada hubungannya dengan yang dilakukan. Tadi menumpahkan minum, ya sudah hubungannya kan akhirnya dia membersihkan. Kalau misalnya kita kadang menumpahkan minum atau ya sudah kamu berdiri. Nah itu apa hubungannya antara menumpahkan minum dengan dia kok harus berdiri? Itu kan seperti itu. Kemudian penguatan dalam jangka pendek. Karena apa? Kalau konsekuensi itu kan misalnya murid itu kan harus selalu kayak diingatkan gitu. Konsekuensi tadi merupakan penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring keberlanjutan. Jadi di sini maksudnya misalnya tadi seperti contoh tadi si anak yang menumpahkan tadi. Jadi kan guru perlu mengingatkan kembali, memonitoring kembali. Jadi anak itu nggak langsung dia tanggap langsung bersihkan, kan seperti itu maksudnya. Kemudian murid menghormati peraturan. Maksudnya di sini karena konsekuensi itu kan dibuatnya kan bersama-sama antara guru dan siswa. Beda dengan kalau tata tertib itu kan langsung hanya satu arah. Jadi kalau konsekuensi itu kan 2 arah antara guru dan murid. Jadi sama-sama dia itu akhirnya akan menghormati sebuah peraturan seperti itu. Kemudian restitusi. Nah, di sini restitusi itu sebuah istilah yang baru saya tahu dan sangat baru sekali ya, di modul 1 PP4 itu. Restitusi itu apa? Seperti membuat seorang anak itu jadi dia bisa mengambil sebuah keputusan dari masalahnya sendiri, bukan dari disuruh oleh guru seperti itu. Jadi itu namanya restitusi, mendorong si anak ketika dia itu dalam sebuah masalah, dia bisa menentukan, mengambil keputusan bagaimana, bukan disuruh oleh gurunya.
Ya, seperti itu. Jadi murid bertanggung jawab atas perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah. Jadi masalahnya apa tadi itu yang dituju seperti itu. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Karena di sini restitusi itu kan beda dengan hukuman. Jadi si murid itu kan bersama gurunya dia mengadakan namanya nanti segitiga restitusi. Nanti kita lanjut ada contohnya ini. Next. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar. Next. Nah, di sini ada sebuah kasus ya. Ini intinya di sini seorang guru. Nah, seorang guru di sini mempunyai murid. Nah, ini yang sangat apa itu namanya? Dia itu apa namanya itu ya? Seringkali minta bekal makan. Mungkin ini juga pernah kita temui di murid kita. Jadi si guru Ambar ini punya murid. Dia tuh selalu saja meminta makanan ke temannya. Nah, kira-kira ini dari pertanyaan tematik di sini ada kasus satu. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah alasan Doni melakukan hal itu? Mungkin Bapak Ibu pendapatnya. Kira-kira apakah alasan si murid tersebut? Mengapa kok pada saat istirahat dia kok selalu meminta bekal kepada temannya? Tidak dibawakan makanan oleh orang tuanya. Menunya beda. Mungkin Pak Yuda, murid bagaimana Bapak? Contohnya itu. Contohnya. Kira-kira apa Pak? Kira-kira menurut apa nih yang menyebabkan? Pak Yuda gak jelas. Jawaban saya bahwa yang pertama karena satu siswa itu tidak memilikinya. Terus yang kedua karena bisa terjadi pula karena ketergantungan dengan orang lain yang tinggi. Dan yang ketiga tidak mau bekerja keras untuk menyiapkan, karena sifat-sifat seperti itu bisa saja terbentuk oleh dirinya, keluarganya maupun lingkungannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Tono, jawabannya sangat bagus sekali. Next, mari kita analisis kebutuhan apakah yang sedang dipenuhi oleh si anak. Jadi kita harus tahu ketika murid kita berbuat sesuatu itu pasti ada penyebabnya. Kebutuhan apakah itu yang sedang ingin dipenuhi oleh si anak. Nah, di sini menurut modul yang saya pelajari di modul 1.4 itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bukan hanya murid ya, di sini termasuk kita juga, Bapak Ibu juga semuanya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Tono tadi masuk ke sini ya. Nih, di antaranya kebutuhan bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. Next. Nah, sekarang kita analisis yang pertama tadi seperti yang diungkapkan oleh Pak Tono. Ketika si anak tadi ditanya, mengapa kok dia selalu minta makanan ke temannya? Ketika si anak menjawab, dia itu apa namanya? Sangat lapar, tidak dibawakan bekal. Nah, berarti kebutuhan yang sedang berusaha dipenuhi oleh si anak adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Bertahan hidup itu berhubungan dengan fisik ya, seperti makanan apapun itu, yaitu untuk bertahan hidup. Next. Ya, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ketika seperti diungkapkan Pak Tono tadi, ini mungkin ketika si anak ditanya mengapa dia kok meminta makanan ke temannya, ketika si anak menjawab bahwa dia ingin diperhatikan. Nah, seperti itu supaya apa ya? Namanya anak kan biasanya sering oh iya, caper ya, betul. Istilahnya caper, cari perhatian. Berarti si anak sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Semoga Bapak Ibu di sini tidak ada yang kekurangan kasih sayang, ya. Seperti itu. Maksudnya ya dari pasangannya, dari orang tuanya. Jangan mencari kasih sayang dari yang lain, ya. Itu tidak boleh. Bagaimana Pak Yuda? Terus Pak Yuda. Next. Yang ketiga kebutuhan akan kekuasaan. Nah, jadi kebutuhan ingin menguasai seperti itu. Nah, kadang-kadang kan di murid kita kan juga banyak ya kejadian seperti itu. Kalau si Doni tadi ditanya
Nah ini dengan mengambil bekalnya dia merasa hebat, merasa temannya jadi takut. Nah berarti dia kan merasa bisa menguasai temannya. Berarti si Doni sedang memenuhi kebutuhannya akan kekuasaan. Semoga di sini tidak ada yang ingin menguasai temannya. Seperti itu. Oke, lanjut next. Dan yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Nah, di sini ketika si Doni ingin apa? Bekal tadi mungkin dia itu bekalnya itu kan kepengen yang beda lah, yang nggak sama. Nah, berarti di sini ketika dia sedang ditanya, dia berarti ingin memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Next, bebas tidak terikat seperti itu. Dan yang kelima yaitu kebutuhan akan kesenangan. Ketika si Doni tadi meminta makanan, mungkin dia hanya iseng saja. Dengan iseng itu kan dia kan senang melihat temannya seperti itu. Nah, berarti dia itu kan sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Next. Selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Next. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kepada diri saya juga nih. Selama ini di antara 5 posisi kontrol guru tersebut, manakah yang paling sering kita lakukan? Posisi kita maksudnya apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer? Bukan manajer kami maksudnya. Pak Yuda semua. Manajer. Bagaimana Pak Yuda? Semuanya. Semuanya. Bagaimana Bapak? Oh begitu. Menurut Bu Agus karena muridnya sudah agak besar, berarti Bu Agus di posisi teman, pemantau dan manajer. Kira-kira manakah yang paling ideal dari posisi tersebut? Pemantau. Teman. Ayo, yang mana kira-kira yang paling ideal? Coba teman. kita merefleksi diri sendiri. Teman itu beda. Oh beda. Oh begitu. Oh iya sangat betul sekali. Dengan anak didik ya sebagai teman posisinya. Bagaimana kira-kira yang paling ideal? Kalau saya sharing saja nggak apa-apa. sebagai pemantau dan manajer. Sebagai pemantau dan manajer. Oke. Mungkin ada pendapat lain? Pak Yuda Pak Amir, bagaimana? Ada pendapat lain? Selama ini dengan siswanya posisinya bagaimana? Posisi guru maksudnya sebagai apa? Oh, guru. Bagaimana Pak? Sama kayak bagian Bu mantau dan manajer. Pilihannya nggak memaksa, kalian hanya memilih. Ya, saya nggak sama-sama pilihan. Saya sebagai manajer dan pemantau saja saya bagi. Oke, mungkin Pak Pandu. Mungkin. Nah, bagaimana selama ini dalam pembelajaran? Kalau saya yang lebih idealnya menurut saya itu sebagai pemantau dan manajer. Cuma sebagai teman juga bagus, hanya dalam tanda kutip teman yang tidak jangan terlalu dekat. Karena kalau kita itu kan sama mungkin nanti yang ada teman tapi perhatian gitu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas sharingnya Pak Amir, Pak Pandu, Bu Agus, Bu Dian. Ya, jadi 5 posisi kontrol. Next, mari kita lihat bersama-sama, ya. Manakah yang paling ideal? Nah, di sini sebagai penghukum, guru biasanya yang memposisikan sebagai penghukum biasanya menggunakan kata-kata verbal berupa hukuman. Awas kamu. Nah, patuhi aturannya, aturan saya atau awas. Nah, atau mungkin ya, sering ya kita kamu saja, mesti kamu saja. Nah, seperti itu selalu pasti selalu kamu saja yang terakhir selesai. Mungkin kita, saya juga pernah seperti itu. Nggak apa-apa, kita manusiawi. Next, nah di sini pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah di sini itu memposisikan jadi si anak itu dia itu posisinya salah. Nah, salah seperti itu. Nah, ini penilaian diri
buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga, telah mengecewakan orang-orang di sekelilingnya. Contohnya bagaimana? Misal kata-kata yang diucapkan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Atau mungkin gimana coba? Kalau sampai orang tuamu tahu kamu begini, nah dia itu kan akhirnya, oh ya saya itu kok salah, akhirnya seperti itu. Ya? Next, posisi berikutnya sebagai teman. Nah mungkin di sini seperti Bu Widya itu, ya, saya lihat sering itu seperti sebagai teman. Nah, di sini di posisi ini murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Jadi artinya kalau bukan guru si A, misalnya dia kan hanya melakukan untuk guru si A. Kalau bukan guru si A yang menyuruh, ya bertindak. Jadi kan dia merasa tidak berteman sih dengan si guru B. Nah seperti itu. Contoh kalimatnya misalnya, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan yang bapak berikan selama ini. Atau ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah jadi kan seperti kita teman. Bagaimana kalau itu? Oh begitu. Oh begitu. Ini contohnya. Oke, terima kasih. Next. Yang tadi pemantau itu biasanya mengandalkan perhitungan, catatan atau data. Jadi apapun itu selalu dipantau, dicatat. Oh ya, siswa ini sudah. Oh ya ini. Nah, jadi selalu mengandalkan catatan. Nah, posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi seperti tadi itu misalnya stimulusnya. Nah, kamu kan sudah menumpahkan minum, berarti apa yang seharusnya dilakukan? Jadi stimulusnya, responnya anak akhirnya apa? Ya Bu, saya akan mengelap meja atau saya akan membersihkan seperti itu. Jadi berawalnya stimulus respon seperti itu. Kira-kira menurut Bapak itu apakah ideal ini pemantau? Bagaimana dengan pemantau? Nah, coba next kita lihat dengan posisi sebagai manajer. Nah, di sini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi bukan pada penekanannya bukan pada pembuat konsekuensi, namun berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi ini biasanya dilakukan dengan sebuah segitiga restitusi. Contohnya nih, apa yang kita yakini? Nah, kira-kira. Jadi itu kembali kepada keyakinan. Nilai-nilai apa yang dipercaya oleh anak, mengapa dia seperti itu. Jadi ada sebuah nilai yang dia yakini. Jadi itu keyakinan, kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Nah seperti itu. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Nah apa yang akan kamu lakukan? Jadi siswa itu bukan intinya itu dari siswanya sendiri yang mencari masalahnya, bukan ya sudah, ayo sekarang dibaca. Itu kan berarti dari gurunya. Kalau ini kan ditanya kembali, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Jadi diarahkan, siswa itu diarahkan bagaimana dia itu menemukan solusi dari masalahnya tersebut. Bagaimana? Iya betul, katanya Budian digiring, kan giring ikan. Jadi akhirnya ikannya kan masuk kepada tujuannya seperti itu, ya. Tapi bukan ikan ya, di sini maksudnya siswa. Berarti bagaimana Bapak Ibu dari kelima posisi kontrol tersebut, manakah yang paling ideal? Betul ya. Tapi dari sini bukan berarti kita tidak bisa berposisi sebagai teman, sebagai pemantau, tergantung dari kondisi, betul seperti itu. Idealnya adalah sebagai manajer. Yang penting tadi kita tidak dipenghukum seperti itu. Nah, itu kan sangat-sangat fatal sekali. Next, yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Next, mengapa sih kok keyakinan kelas, kok bukan peraturan kelas saja? Coba di sini ada sebuah pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mungkin di sini bisa sharing Bapak Ibu, mengapa kok kita memiliki peraturan? Kira-kira mengapa? Kalau ada aturan berkaitan dengan hukuman. Sedangkan kalau keyakinan tidak ada hukuman, tapi
pinter 100 sekali. Ya, jadi kalau gitu guys, karena ada sesuatu yang diyakini bahwa kalau saya tidak menggunakan yang nanti saya akan benar. Itu kan artinya kita itu yakin gitu. Kita itu yakin oh ya nanti kalau saya nggak begini akan begini. Jadi itu namanya sebuah keyakinan yang kita yakini, keyakinan. Kemudian berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira menurut Bapak Ibu apa sih? Mengapa kok kita perlu memiliki peraturan? Untuk mencegah COVID. Salah satu alasan kita kenapa kita mulai terbiasa dengan adanya penggunaan masker dan mencuci tangan itu kan awalnya karena adanya pandemi COVID. Nah, dari adanya hal tersebut, kebiasaan itu dilakukan sehingga muncullah sebuah aturan agar semua orang itu bisa melindungi diri kita sendiri dengan cara menggunakan masker dan mencuci tangan. Mungkin seperti itu, saudara. Terima kasih. Nah, terus sekali ya. Jadi artinya berarti dan orang-orang kan meyakini bahwa itu demi keselamatan, demi kesehatan. Jadi artinya ada sesuatu yang diyakini, ada keyakinan. Nah, itu namanya keyakinan seperti itu. Next. Jadi seperti tadi ya, yang sudah disebutkan oleh Bu Agus, Bu Rate, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Jadi semua orang di dunia kan yakin ya bahwa demi keselamatan seperti itu. Jadi terlepas dari suku, negara, bahasa maupun agama. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi dan misi atau tujuan dari sebuah institusi atau sekolah. Jadi itu tadi ya, kesimpulannya nilai-nilai yang kita yakini tadi. Jadi itulah yang menjadi sebuah keyakinan kita. Kalau di kelas berarti akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Kalau kita kembangkan di sekolah, pada akhirnya akan menjadi keyakinan sekolah. Next. Di sini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu berdiskusi. Jadi di sini dilakukan di awal tahun ya, awal tahun pelajaran. Jadi tidak tiba-tiba ujuk-ujuk ini peraturan kelas ya nak ya, harus kamu taati. Jadi setelah saya belajar seperti ini ya, jadi paradigma kita itu berubah. Oh ternyata kita itu harus mendiskusikan dulu dengan anak-anak di awal tahun pelajaran. Kira-kira menurutmu apa peraturannya? Jadi kita tuh sharing dulu peraturannya apa dulu. Nah, berdiskusi baru kita mencatat masukan-masukannya. Misal, Bu memakai seragam sesuai jadwal. Kan si A misalnya punya pendapat. Bagaimana dengan si B? Ya Bu setuju. Misalnya jadi ada kan kita catat. Terus ada masukan-masukan kita diskusikan tadi, kita catat masukan-masukannya. Baru kalau sudah masukan-masukan tadi, jadi antara apa? Bukan satu arah. Jadi guru siswa seperti itu ya. Jadi setelah mencatat masukan, menyusun keyakinan kelas berdasarkan prosedur. Setelah diyakini kira-kira nilai apa, misalnya harus mengerjakan tugas Bu. Kira-kira berarti nilainya apa, keyakinannya apa, misalnya tanggung jawab kedisiplinan. Nah, itu kan ada sebuah nilai yang kita yakini. Kemudian kita meninjau ulang. Kemudian mengganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya seperti ini. Tidak boleh berlari di dalam kelas misalnya. Itu kan negatif atau positif? Negatif. Karena kalau mendengar apa negatif itu kan mesti yang didengarkan belakangnya. Jadi kita diubah menjadi positif. Jadi berjalanlah ketika di dalam kelas seperti itu. Jadi menghindari bentuk negatif. Kalau sudah keyakinan-keyakinan tadi akan ditempelkan di dinding kelas. Jadi prosedurnya seperti itu. Ya. Ini ya idealnya memang awal
Di sini contoh-contoh keyakinan kelas, misal keyakinan kelas 1 dan 4. Misal setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Karena kalau nggak senang kan nanti dia nggak bisa belajar. Kemudian perlu melakukan tugas. Jadi kalimatnya di sini tuh berupa sebuah keyakinan. Nah, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Dan di bawahnya juga contoh keyakinan kelas 4. Mungkin nanti kita bisa mengawali seperti itu, jadi dari tiap kelas-kelas mungkin menyusun dari peraturan dulu, bagaimana anak-anak disepakati baru dari peraturan, akhirnya jadilah keyakinan. Berikut ini adalah kegiatan budaya positif yang sudah saya lakukan, yaitu saya melaksanakan sosialisasi kesepakatan kelas. Yang pertama yaitu saya melakukan sosialisasi kepada anak-anak, kemudian saya memberikan sticky note dan siswa menulis kesepakatan apa yang ingin mereka sampaikan. Next. Nah, kemudian dari kesepakatan kelas yang sudah ditulis oleh masing-masing siswa, kesepakatan kelas tersebut ditempelkan. Kemudian dari beberapa yang sudah ditempelkan oleh siswa, perwakilan siswa membacakan yang sudah dituliskan. Next. Nah, dari beberapa kesepakatan kelas tersebut akhirnya diperoleh kesepakatan kelas 1A. Kemudian dari beberapa kesepakatan tersebut dibentuklah keyakinan kelas. Kesepakatan kelas 1A yang sudah terbentuk yaitu diantaranya memulai hari dengan tepat waktu, kemudian yang kedua dengan membawa buku PR, buku tugas, ya, dan yang ketiga menghargai, kemudian mendengarkan penjelasan guru. Ya. Kemudian siswa tetap melakukan kerja keras sesuai dengan tugas yang diberikan. Nah, dari beberapa kesepakatan kelas 1A tersebut dibuatlah beberapa keyakinan kelas 1A. Yang pertama, diantaranya setiap anggota kelas saling menghormati. Yang kedua, setiap anggota kelas saling merasa aman. Dan yang ketiga, setiap anggota kelas memiliki tanggung jawab. Yang keempat, setiap anggota kelas memiliki rasa peduli lingkungan. Dari beberapa keyakinan kelas yang sudah terbentuk, kemudian siswa membacakan keyakinan kelas tersebut. Next. Next. Nah, dari beberapa keyakinan kelas tadi sudah dibaca oleh siswa. Kemudian keyakinan kelas ditandatangani oleh seluruh siswa dan guru kelas. Kemudian ditempelkan pada dinding kelas dengan tujuan semua warga kelas dan guru mengetahui keyakinan kelas yang sudah dibuat. Next. Murid tadi harus aktif, jangan hanya guru saja. Katanya begitu.
Ketika restitusi adalah proses menciptakan siswa bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka akan lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Sudah. Terima kasih. Ya, itu ya. Jadi proses menciptakan kondisi. Jadi bagaimana memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih baik lagi ketika kembali ke kelompoknya. Jadi siswa itu seperti tadi katanya Bu Dian, dia digiring bagaimana dia itu menemukan solusi dari masalahnya. Next Bu. Di sini ada langkah-langkah dalam penentuan segitiga restitusi ya. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan mengayakan keyakinan. Menstabilkan di sini tuh maksudnya, jadi ketika seorang anak itu berbuat salah, kita kan nggak mungkin yang namanya kita memarahi itu kan namanya tidak, malah anak itu nggak stabil. Jadi ketika misalnya seorang anak misal itu tidak membawa buku tugas, nanti di contoh kasus saya itu kita tanyakan, ya di sini ibu tahu kamu berbuat seperti itu, nah, jadi ada alasannya, ada seperti itu. Jadi kita tidak malah menghakimi, malah memojokkan anak. Kita stabilkan dulu, menstabilkan identitas. Mungkin ya ibu juga pernah merasa seperti itu, ibu juga pernah salah seperti itu. Next itu validasi. Nah setelah kita stabilkan identitasnya, berikutnya memvalidasi tindakan yang salah. Kita validasi ya, tadi kamu melakukan seperti itu pasti ada alasannya. Alasannya apa? Nah itu ya. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Dari yang sudah kamu tadi kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Seperti itu. Kita langsung next ke videonya. Nah ini di sini ada kasus, ini murid saya nih. Kebetulan waktu itu dia Satria murid kelas 1A. Saat kegiatan pembelajaran, Satria tidak membawa buku tugas atau buku agenda. Padahal sesuai kesepakatan kelas, buku tugas harus dibawa setiap hari oleh siswa pada saat jam pelajaran. Akhirnya Satria dipanggil untuk menghadap guru kelas. Segitiga restitusi. Next. Ya ini dialognya next. Langsung dipraktekkan. Next. Nah jadi di sini kan menstabilkan ya. Memvalidasi tindakan yang salah. Sama kayak satu yang menikah budi. Di kasus menanyakan keyakinan kelas.
standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar lulusan yang diharapkan. Jadi menurut standar nasional, pendidikan nasional seperti itu. Terima kasih. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan atau mungkin kita sharing saja Bapak Ibu ya, sharing seputar disiplin positif tadi, monggo kalau ada yang sharing atau bertanya dipersilakan. Monggo Pak Dono. Kenapa dikatakan disiplin positif? Kenapa dikatakan disiplin positif? Karena hakikatnya disiplin itu arahnya ke hal-hal yang positif. Terima kasih Pak Tono atas sharingnya. Mungkin ada yang mau sharing pengalaman lagi. Satu lagi ya Pak Tono, biar tidak terlalu siang. Monggo yang mau sharing satu lagi. Pak Fakur mungkin mau sharing. Monggo, biar tidak terlalu siang. Ya, aktif. Terima kasih atas materinya dari tadi pagi sampai sekarang tentang disiplin, budaya disiplin tadi, disiplin positif. Sangat mungkin sangat menginspirasi. Pertama bisa belajar juga. Mungkin kan saya juga baru di sini, jadi belajar tentang bagaimana sih guru ini kan selalu berharap mendisiplinkan siswanya. Mungkin bisa ditiru oleh saya seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu tentang materi yang kita disiplin positif. Mungkin bisa saya terapkan nanti di kelas saya berdasarkan contoh-contoh tadi. Mungkin disiplin perlu diterapkan seperti yang dikatakan tadi untuk membantu siswa yang berkarakter seperti itu. Terima kasih Pak Kapur. Mungkin Pak Andu mau menambahkan? Saya tanya, kalau misalnya ini kan soal disiplin ya, tadi kan sudah ada 5 aspek itu yang berhukum, ya sampai manajer. Nah, kita sebagai guru kalau misalnya ada murid kita yang kita sudah terapkan itu tetapi tetap ditemukan itu bagaimana? Terima kasih atas pertanyaannya, sangat bagus sekali. Dari kelima posisi tadi, menurut pertanyaan tadi, bagaimana kalau kita sudah menerapkan itu tapi masih belum? Nah, intinya kita gali lagi. Tadi setiap anak ketika seseorang melakukan suatu perbuatan pasti ada motivasi, dan apa yang mendasari itu perlu kita gali lagi. Apa yang mendasari si anak berbuat seperti itu? Berarti dia sedang melakukan pemenuhan kebutuhan. Jadi kita harus menggali lagi akar masalahnya seperti itu. Baru kalau kita sudah tahu, kita bisa menempatkan posisi kita di mana. Jadi posisi itu tidak harus langsung manajer. Jadi kita bisa berubah posisinya tergantung dari situasi seperti itu. Betul sekali dari bagus. Tambahannya dapat mencari solusi yang tepat. Sampun ini. Oke, Pak Tanam mungkin mau menambahkan? Saya tidak mau menambahkan. Saya hanya ingin menyampaikan kesan bahwa guru penggerak, dimulai dari calon guru penggerak, itu hakikatnya adalah melaksanakan didaktik metode. Didaktik itu berarti cara-cara yang terkait dengan mengajar yang baik. Terus metodik berarti hal-hal atau cara-cara yang dikaitkan dengan ilmu-ilmu pendidikan. Jadi mulai dari psikologi anak, psikologi belajar, psikologi sosial, itu nanti bisa diterapkan secara otomatis ketika proses pembelajaran berlangsung. Terima kasih. Terima kasih Pak Tono atas tambahannya. Sampai Bapak Ibu.
sampun cekap nggih. Terima kasih. Demikian pemaparan dari saya dan sharing dari Bapak Ibu yang sangat luar biasa. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, monggo Pak Pandu memimpin untuk berdoa supaya kegiatan hari ini membawa berkah dan manfaat dan biar nggak gerik-gerikin. Bapak Ibu, marilah kita tundukkan kepala kita sejenak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita, bisa dipraktikkan ke dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi ilmu yang barokah di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Bisyakir hamdan alamin hamdan yuafi mahwi kafi mazidan. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan shalihan mutaqabbalan. Rabbana arina al-haqqa haqqan wa arina ittiba'ahu wa arina al-batila batilan wa arina ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa Fatihah. Terima kasih. Matur nuwun Pak Pandu. Demikianlah acara kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, hanya bisa menyaksikan mengikuti. Ya. Terima kasih. Mohon maaf. Kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Sofi, guru kelas 1B SDN Lesanpuro 4, sekaligus teman sejawat dari Bu Rara. Beberapa waktu yang lalu di sekolah kami telah dilaksanakan diseminasi budaya positif. Dari diseminasi budaya positif tersebut, kami telah memperoleh beberapa manfaat, diantaranya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu merupakan hal yang baru. Dengan segitiga restitusi tersebut, kami akan menerapkan dengan murid saya ketika ada masalah di sekolah kami. Dengan adanya program guru penggerak ini, semoga di sekolah kami akan lebih baik dalam pembelajaran. Dengan adanya program guru penggerak ini, semoga bisa memotivasi rekan-rekan guru lainnya sehingga kualitas pendidikan semakin baik dan maju. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niken, guru kelas 3 SDN Lesanpuro 4. Saya juga rekan sejawat dari Ibu Zurotur Munawaroh yang merupakan CGP Angkatan ke-7. Kemarin Ibu Rara telah mendeseminasikan tentang budaya positif yang ada di sekolah. Ada beberapa hal yang telah saya ambil dan akan saya terapkan kepada anak didik saya. Salah satunya tentang posisi seorang guru kepada muridnya. Sebagai seorang guru, seharusnya kita menjadi manajer yang berkembang bersama anak-anak tanpa jadi orang yang menghukum anak-anak.
Dan ada beberapa lagi yaitu tentang keyakinan kelas yang akan saya terapkan mulai pembelajaran tahun depan untuk kelas baru, di mana keyakinan kelas akan menjadi kesepakatan bersama dan akan dilakukan bersama-sama. Dengan adanya program guru penggerak ini, semoga sekolah SDN Lesan Puro 4 menjadi lebih maju lagi, dan juga teman-teman guru termotivasi dan akan mengaplikasikan beberapa program dari guru penggerak untuk terus bergerak maju bersama-sama meningkatkan kualitas SDN Lesan Puro 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niken, guru kelas 3 SDN Lesan Puro 4. Saya juga rekan sejawat dari Ibu Zurotur Munawaroh yang merupakan CGP Angkatan ke-7. Kemarin Ibu Rara telah mendesiminasikan tentang budaya positif yang ada di sekolah. Ada beberapa hal yang telah saya ambil dan akan saya terapkan kepada anak didik saya. Salah satunya tentang posisi seorang guru kepada muridnya. Sebagai seorang guru, seharusnya kita menjadi manajer yang berkembang bersama anak-anak tanpa jadi orang yang menghukum anak-anak. Dan ada beberapa lagi yaitu tentang keyakinan kelas yang akan saya terapkan mulai pembelajaran tahun depan untuk kelas baru, di mana keyakinan kelas akan menjadi kesepakatan bersama dan akan dilakukan bersama-sama. Dengan adanya program guru penggerak ini, semoga sekolah SDN Lesan Puro 4 menjadi lebih maju lagi, dan juga teman-teman guru termotivasi dan akan mengaplikasikan beberapa program dari guru penggerak untuk terus bergerak maju bersama-sama meningkatkan kualitas SDN Lesan Puro 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi